Bismillahirrahmanirrahim. Tak warai ya dadi wong alim, ngembung malam piro? Malam 22. Selikur. 22 selikur. Piro? Yes. Yes. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa? Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarani mulai ruwah. Iso wis ke ruwah wingi. Wis bar. Wong kula sering tol Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kowe wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal to? Sawal ya tahu, Dzulhijjah tahu. Dzulhijjah tahu. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terus. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku piro? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjilnya dipilih salah sitok. Jadi itu pembatasan apa? Nah Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar lail apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa, umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul kan tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong nak muni bingung nang wong. Nah aku sih ra bingung gak. Lho kowe ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa. Nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada deh. Orang tahu kalau yo gumen mbek wong-wong. Yo kok penak weh. Mulai jadi wong alim loro, Kang ora usah mari eskal. Ngaduk ditung bodho penas. Pokoke nuzul Quran tapi Kang 17. Lailatul Qadar selikur. Lha jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggale. Kan gak tau gak mikir. Alhamdulillah. Tanggalan. Lailatul Qadar tanggal piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti wis kliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter jadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri, wong bodoh ku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainu nuzulil Quran yo ainu lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Darawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebab macam-macam. Hasud. Nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok.
menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang, berarti wedok, tukang protes itu wedok. Nomor 5, bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya, itu ya ora sopan. Problem-problemnya dia kok ditimpakan ke saya. Begini tak terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi, karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan, itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, cong nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo? Enggak jawab ya? 1 piring, orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo, yang penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan, tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal loh salah nih aku cek itu utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning ngene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, wis malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari mislu hadzil unsayain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh namanya.
Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak? Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoki sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu, terus ngadeg malih, apa? Kadang ngulang, nak salam ngalerian. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami, wong wedok. Jadi makanya kata Imam Haromen, dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu, ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng ngekei duwe, ya lugu saja, itu bagus daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.